Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil kita menunggu kawan-kawan yang bergabung, ini sudah ada 18 orang. Dan maaf kita agak terlambat sedikit, ada kesalahan teknis tadi. Kita mulai saja dengan silaturahim ya, atau perkenalan dulu. Saya ingin mengetahui minimal nama dari adik-adik semua, kemudian kampung di mana berasal, kemudian dulu SLTA-nya di mana. Jadi cukup 3 itu saja, nama, negeri asal, kemudian SLTA. Jadi kita mulai. Di layar saya yang nampak ini pertama Wilda Mayang Sari ya. Nanti setelah semua memperkenalkan diri, saya juga nanti akan memperkenalkan diri. Jadi saya terakhir supaya semua yang telah bergabung nanti itu bisa mendengarkan silaturahim kita. Baik, silakan pertama Wilda Mayang Sari untuk memperkenalkan diri, negeri asal dan asal sekolah SLTA-nya dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Wilda Mayang Sari Nasution dari saya Sumatera Utara. SLTA-nya SMA Negeri 1 Bilahilir. Dari Sumatera Utara ya? Ya Pak. Berarti sekarang sedang di kampung? Ya Pak. Sinyal bagus di sana? Lumayan. Oke, alhamdulillah. Baik, Wilda cukup. Kemudian Alisa Zahra, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Alisa Zahra, asal Jakarta. Dulu SMA-nya di Madrasah Aliyah Al-Kenaniyah, Pesantren, Pak. Pesantren di Jakarta? Oke. Jadi Wilda dari Sumut, Alisa dari Jakarta. Sekarang di Jakarta ya? Oke, iya. Di lockdown ya? Baik, berikutnya Nadia Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya Nadia Salsabila Setegutim, asal dari Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. SMA-nya di Man 1 Model Lubuk Linggau. Oh, di Palembang ya? Sumatera Iya, Selatan. Palembang, Pak. Wah, ini luar biasa kelas ini nih. Udah Sumatera Utara, Jakarta, Sumsel. Luar biasa. Terima kasih Nadia. Kemudian Intan Nabila Khai. Khai-nya Khairani ini apa nih? Terputus. Khaira, Pak. Oh, Khaira, silakan. Perkenalkan, nama saya Intan Nabila Khaira. Asal Solo, Alahan Panjang. Madrasah Aliyah Negeri 1 Pasaman, Pak. Dari Solo ya? Ya, Pak. Oke. Dari sekolahnya di mana atau di SMA dulu? Man Pasaman, Pak. Wah, berarti merantau ke Pasaman? Ya, Pak. Pasamannya di Lubuk Sekaping? Ya, Pak. Oke, saya lahir di sana. Baik, berikutnya Arif Abdillah. Hadir, Pak. Ya, silakan Arif. Perkenalkan, nama saya Arif Abdillah. Saya berasal dari Pasaman Timur, Lubuk Sekaping, Kecamatan Man 2 Pekumbuh. Ya, ini terbalik dengan si Intan Nabila tadi ya. Orang Pasaman merantau ke Pekumbuh. Sekarang ya, di Pekumbuh di Pasaman? Ya, Pak. Di mana sekarang Arif? Di Pasaman, Pak. Oke. Semoga lancar-lancar sinyalnya di sana. Berikutnya Nur Ainun Rambe, ini Sumatera Utara mungkin.
Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nur Ainun Rambe, saya berasal dari Riau, sekolah SMA N2 Tapung Hilir, Kampar. Suara Bapak termut, Pak. Oh, sorry. Saya lagi apa tadi? Bersin. Jadi Nur Ainun ada juga yang marga Batak tapi berada di Riau gitu. Atau mang kampungnya Iya, di Riau? Aslinya ya, di? ayah. Aslinya memang ayah mungkin Pak, ayah. Oh, Ayah orang. oke. Semoga lancar-lancar sinyalnya Mungkin di Riau. Iya Pak, alhamdulillah. Oke, berikutnya silakan Deborah Arianti. Perkenalkan, nama saya Deborah Arianti dari Demak saya, SMA 1 Kelapunjung, Pak. Oke, Dharmasraya. Sekarang lagi di Dharmasraya ya? Iya, Pak. Oke. Berikutnya Wahid Noe. Oh, salah itu, Pak. Wahid Nurdin, Pak. Oh, Nurdin ini Noe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Nanti diperbaiki, Pak. Nama saya Wahid Nurdin. Asal Kabupaten Solo, asal SMA Negeri 3 Kota Solo. Oke, sip. Negeri Solo. Oke, Wahid Nurdin. Berikutnya Tasya Pratiwi As nih apa nih? Silakan perkenalkan diri. Suaranya enggak terdengar ya? Pakai headset ya? Atau buka dulu headsetnya? Menjelang siapa tadi? Silakan dulu Fajar Febrian. Kenalkan, nama saya Fajar Febrian, asal dari Solo. Kalau aliyah di Manfaat Tanah Datar, Pak. Dari Solo merantau ke Tanah Datar. Iya, Pak. Fajar Febrian. Lahirnya di waktu subuh ini. Berikutnya Iya, Pak. Vela Fitria. Kenalkan, nama saya Vela Fitria, asal Agam, asal sekolah SMA N1 Lubuk Basung. Ya, Agam. Kampung istri saya. Vela Fitria. Baik. Berikutnya Husnul Hidayati. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan Pak, nama saya Husnul Hidayati An-Najmi, asal Pariaman, asal sekolah Man Kota Baru Padang Panjang. Oh, MAPK, bukan? Program IPA-nya Pak. Oh ya, oke, sip. Baik, berikutnya Fitri Santia, silakan. Perkenalkan Pak, nama saya Fitri Santia, asal dari Pasaman Barat, asal sekolah MAN 4 Pasaman Barat. Oke. Sekarang di Simpang 4 ya? Iya Pak. Ada sinyalnya bagus di sana. Baik, berikutnya Miming Fitrianti. Perkenalkan, nama saya Miming Fitrianti dari Sijunjung, asal sekolah SMA Negeri 8 Sijunjung, Pak. Dari Sijunjung. Baik. Nadia Salsabila sudah tadi ya? Nadia Salsabila? Sudah? Udah, Pak. Oh, udah ya. Berikutnya Udah, sampingnya Tasya Pratiwi, Amerika Serikat, Aswin.
bukan Aswin. Silakan Tasya. Tidak bisa. Gambarnya masih bunga ini. Pencinta bunga. Kita lanjut dulu ke Puja Kusuma. Puja di Kusuma. Silakan. Perkenalkan, nama saya asal pesisir selatan. Ya, Puja dari pesisir selatan. Panggilannya Puja ini. Ya. Ya, ada lagu. Iya. Lagu Ipangnya ada tuh, Puja-Puja ya. Baik, berikutnya Intan. Ibda Septiani. Baik, perkenalkan nama saya Ibda Septiani, asal dari Rengat, Riau, asal SMA dari SMA Negeri 01 Rengat Barat. Ya, dari Riau. Sekarang di Riau, di kampung ya? Di Pasaman, Pak. Oh, di Pasaman. Itu jalan tembus Rau ke Riau itu ya? Bukan, tinggal sama kakak sementara, Pak. Baik, berikutnya Yazid Fahrizal. Ini calon gubernur ini. Silakan. Perkenalkan, nama saya Yazid Fahrizaldin, asal dari Sijunjung, Pak. Asal sekolah SMA Negeri 6 Sijunjung. Oke, Yazid bertambah Fahrizal. Yazid Fahrizal. Baik, ya, di Sijunjung. Berikutnya Khairunisa. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, asal dari Muara Labu, Solok Selatan, Pak. Ya. Asal sekolah SMA Negeri 1 Solok Selatan. Baik, Solok Selatan. Semoga sinyalnya bagus di sana. Ya, Pak. Berikutnya Lisa Septri Melina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Lisa Melina, berasal dari Kabupaten Maluku Kota, asal sekolah SMA Negeri 1 Kecamatan Suki. Sekian, Pak. Terima kasih. Oke, luar biasa Lisa. Berikutnya Rahmah El Fauziah. Ya, sudah cukup. Nama Rahma Elfauziah, asal dari Padang, asal sekolah di Arisala, Lubuk Minturun. Ini Padang. Kalau tinggalnya di sana ya? Iya, Pak. Nah, tidak banjir. Tadi malam itu sampai ke Belimbing pun banjir itu. Luar biasa hujan lebat Padang tadi malam. Berikutnya Yolanda Agustiani. Perkenalkan, nama saya Yolanda Agustiani, berasal dari Muara Labu, Solok Selatan, alumni SMAN 4 Solok Selatan. Solok Selatan, Muara Labu. Kemudian Bismil Hayati. Perkenalkan, nama saya Bismil Hayati, asal Kabupaten Solo, asal sekolah SMKN 1 10 Kota di Atas. Ya, Solo. Tetap. Khairiyah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Khairiyah, asal Pasaman Barat, alumni SMAN 1 Sungai Aur. Saya di sana tempat lahirnya. Baik, Khairiyah Pasaman Barat, Sungai Aur. Kampung Barangin, semoga tahu Kampung Barangin ya, itu kampung saya juga. Baik, kemudian Armi Alfiwanta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armi Alfiwanta Mevika, asal Darmasraya, asal sekolah SMA Negeri 1 Sungai Rumbai. Ya, Darmasraya, Sungai Rumbai. Bagus, Armi.
Dewi Fortuna, ini namanya ya atau kemana nih? Gelarnya enggak? Silakan Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amilani Putri, asal dari Kabupaten Solo, asal sekolah di SMP Lembang Solo. Oke, Kabupaten Solo, Dewi Fortuna. Berikutnya silakan Sarah Aisyah. Saya Sarah Aisyah, asal dari Matur Kabupaten Agam, asal sekolah Man 1 Agam. Dari Agam. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Mindy Hariza. Ya, siapa tuh? Mindy Hariza, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mindy. Oh, suaranya diapakan dulu, di unmute-kan dulu. Suaranya tidak terdengar, Mindy. Nama saya Mindy Hariza, asal dari Batam, Kepulauan Riau. Asal sekolah dari Batam, asal sekolah dari Man 1 Batam. Oke, dari Kepulauan Riau. Jadi sekarang di Batam ini ya? Iya, Pak. Sudah dari Riau, Sumut, Batam, Jakarta. Berikutnya Arif, udah tadi ya. Hafiz R, silakan. Perkenalkan, nama saya Hafiz Abdul Ridho. Saya berasal dari Kabupaten Solo Selatan, alumni dari Man 1 Solo Selatan. Baik, sudah berarti 3 orang tadi yang dari Solo Selatan ini. Ilham Supri. Berikutnya Desuri Perta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Desuri Perta. Saya dari Sijunjung, alumni SMA N9 Sijunjung. Ya, dari Sijunjung. Kemudian Ade Izma Juliani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Izma Juliani, asal Kepulauan Riau, Batam, alumni SMA 16 Negeri Batam. Batam. Berdekatan tinggalnya dengan yang di Batam satu lagi, siapa tadi itu? Lumayan dekat, Pak. Ah, ya. Oke. Baik, luar biasa. Sudah ada 2 orang dari Batam. Berikutnya, siapa lagi yang belum ya? Tasya belum jadi ya? Udah ya? Oh, nah, yang backgroundnya bunga tadi? Iya, Pak. Nah, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Tasya Pratiwi Yasmin, asal SMA 16 Padang, tinggal di Belimbing. Belimbing. Banjir tadi malam, Tasya? Iya, Pak. Alhamdulillah nggak kena. Oke, terima kasih Tasya. Berikutnya Ataya Syahla ada? Videonya belum nampak, dengan hanya nama saja. Armi Alfi Wanta. Udah tadi, Pak. Sudah ya? Oke. Lutfi sudah tadi? Lutfi belum, Pak. Nah, silakan. Lutfi lengkap dengan nomor NIP-nya itu. NIP. Saya Muhammad Lutfi Al-Alif, Pak. Al-Alif. Asal Saul. Sekolah asal Man 3 Tanah Datar. Dari Sawalun itu merantau ke Tanah Datar gitu ya? Pak. Ya, Pak. Siapa lagi yang belum? Silakan. Langsung saja. Pak Wahid Nurdin belum tuh, Pak.
Wahid Nurdin, silakan. Udah tadi? Udah semua ya? Elvi Hehe ini siapa nih? Udah. Udah. Nah, fotonya baru muncul ini. Udah. Baik. Ilham, Pak, Ilham. Ilham belum, silakan Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham, asal Sejunjung, alumni SMA 7 Sejunjung. Berarti cukup banyak dari Sejunjung ini ya. Oke, berarti kelas ini banyak dari Sumatera Barat dan juga yang lebih banyak perempuan gitu. Kalau dari lokal A tadi seimbang sepertinya. Ada lagi yang belum memperkenalkan diri? Kita jumlah mahasiswa berapa? 37. Kosma kita siapa di sini? Yazid, Pak. Yazid Fahrizal. Dari namanya jelas ya. Yazid Fahrizal. Baik, sudah semua ya. Sekarang giliran saya memperkenalkan diri. Oke, nama saya Muhammad Rifki atau M. Rifki. Saya rubah dulu nama saya. Ini akun yang lokal saya nih. M. Rifki. Saya asli kampung asalnya Payakumbuh, cuma lahirnya di Lubuk Sikaping, Pasaman Timur. Kemudian sering pulang kampungnya ke Pasaman Barat, Air Bangis, dan Ujung Gading. Kampung asli Payakumbuh, lahir di Lubuk Sikaping, pergi lebarannya ke Air Bangis, Pasaman Barat. Tapi sekolah saya banyak di Padang. Sejak kelas 2 Sanawiyah, saya sudah berada di Padang, MTSN Koto Tangah atau Koto Panjang di Lubuk Turun. Saya Man 1 Padang di Durian Tarung. Saya juga alumni Fakultas Dakwah, jurusan Penerangan Penyiaran Agama Islam, disingkat dulu dengan PPAI. Masuk tahun 1993, jadi BP 93, tamat tahun 97. Sewaktu kuliah, saya sempat menjadi ketua HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan PPAI, sekarang namanya KPI. Kemudian semester 5 saya menjadi ketua Senat Mahasiswa Fakultas atau BEM di Fakultas Dakwah. Yang seangkatan dengan saya itu termasuk itu dekan Fakultas Dakwah, Bapak Wakidul Kohar, itu sama persis seangkatan dengan saya, termasuk juga Bu Jusmawati, satu angkatan dengan saya, kemudian juga Ustadz Nazirman, semoga juga mengajar di tempat adik-adik semua. Nazirman juga sama seangkatan dengan saya. Direktorat ada namanya Pak Hasbi Hidayat, satu angkatan. Di Usuluddin ada namanya dosen Pak Erwin, juga sama dengan saya. Di UNP ada dosen namanya Pak Abdul Salam, juga seangkatan dengan saya. Jadi sangat banyak kawan-kawan yang seangkatan dengan saya. Itu tamatnya 4 tahun. Waktu itu yang paling cepat itu 4 tahun. Kemudian banyak yang mengabdi sebagai dosen. Saya sekarang sedang melanjutkan pendidikan di S2. S2 saya pemikiran Islam di IAIN Imam Bonjol Padang, masuk tahun 98 saya masuk, tamat S1 97, terus melanjutkan ke S2 BP 98 dan tamat 2001. Jadi 2,5 tahun tamat S2. Jurusannya pemikiran Islam. Itu ke Usuluddin. S1-nya dakwah,
S2-nya Usuluddin. Dan sekarang di 2020 saya masuk kuliah S3 di UIN Imam Bonjol Padang, pasca sarjana, tapi konsentrasinya pendidikan Islam. Jadi sudah 19 tahun saya tidak kuliah ini. Saya memang menunggu-nunggu kalau ada S3 dakwah atau komunikasi. Tapi sampai sekarang itu tidak ada. Kita juga menunggu ada jurusan dirasah Islamiyah yang bisa masuk di situ alumni dakwah, alumni adab, alumni Usuluddin. Tapi ternyata juga tidak ada sampai sekarang. Akhirnya saya masuklah di konsentrasi pendidikan. Tapi mudah-mudahan disertasi saya nanti juga berkisar tentang dakwah juga. Jadi mudah-mudahan tetap konsisten di dunia perdakwahan. Jadi sekarang saya S3 di UIN Imam Bonjol Padang. Saya sekarang bertugas di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Kenapa saya bisa mengajar mata kuliah ini? Karena istilah orang sekarang namanya praktisi. Saya sejak tahun 2006 sampai 2017, berarti 11 tahun, itu menjadi praktisi PR atau public relation atau ya kehumasan. Jadi saya sempat menjadi kasubag hubungan masyarakat di Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat mulai dari staf 2006 sampai 2017. Jadi cukup lama dan sangat banyak bertemu dengan apa yang kita pelajari secara teori tentang public relation, tentang manajemen krisis dan seterusnya. Makanya ketika saya mengajukan diri untuk menjadi dosen, diterima oleh Fakultas Dakwah. Sekarang diberikan amanah untuk mengajar di semester 5 ini. Sekarang kita di lokal B. Apalagi yang mau saya informasikan tentang biodata? Kampung sudah. Oke. Saya juga pernah dulu menjadi ketua Panwaslu dari Kota Padang dan juga sampai ke provinsi. Dan untuk mengenal lebih dekat dengan saya, silakan ibarat kata Ustadz Abdul Somad, jangan lupa subscribe, like, and share. Jadi saya kata orang juga sekarang menjadi YouTuber. Kalau mau melihat ceramah-ceramah saya, silakan klik itu di akun YouTube Rifki Kemenak. Hanya satu-satunya. Ketika kita tengok Rifki Kemenak, maka akan muncullah akun saya. Sekarang sudah 1960 subscriber. Kalau besok bertambah 37 subscriber baru, itu artinya adik-adik semua yang menjadi subscriber barunya. Makanya jangan lupa subscribe, like, and share. Dan saya juga menghimbau kepada adik-adik semua mahasiswa Fakultas Dakwah, karena kita ini adalah cikal bakalnya menjadi humas, kita akan menjadi seorang PR, kita akan menjadi seorang penguasa media, maka mulailah dari sekarang yang belum memiliki akun YouTube, ambil bagianlah di dunia itu. Kadang-kadang mulai dari hobi, tapi nanti bisa menjadi menghasilkan uang. Saya sudah menghasilkan uang di situ, walaupun belum begitu banyak. Tapi ada juga mahasiswa semester 5 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kalau kita lihat YouTube-nya namanya Lidra Dona, itu semester 5. Itu sudah 8 sampai 10 juta penghasilannya dari YouTube. Mahasiswa YIN. UIN Imam Bonjol Padang. Jadi apalagi kita mahasiswa Fakultas Dakwah rugi kalau kita
tidak memanfaatkan dunia digital ini. Jadi saya himbau ini. Dan kegiatan Zoom kita ini itu saya rekam ini. Nanti kalau tidak ada masalah, mungkin langsung saja saya upload. Saya upload ke YouTube, tapi bukan di YouTube Rifki Kemenak, tapi di YouTube Forum Kajian Ilmiah. Jadi kebetulan saya ya sama kawan-kawan yang di Pasca Sarjana S3 punya email baru, ya itulah saya kembangkan. Isinya hanya tentang materi-materi kuliah. Jadi termasuk ini bagi yang nanti yang akan melihat tampilannya ketika dia memperkenalkan diri atau nanti berdialog, silakan tengoklah nanti YouTube-nya. Forum Kajian Ilmiah. Itu nanti saya share nanti di grup WA kita. Jadi itu himbauan saya. Kenapa? Karena kita ini kan nanti akan menjadi alumni Fakultas Dakwah. Lahan dakwah sekarang, media dakwah sekarang tidak hanya media lisan seperti di mimbar saja, tapi juga kita harus menggunakan media elektronik, media digital. Di antaranya adalah YouTube. Kalau Facebook bisa juga menghasilkan, tapi terkadang tidak semeriah YouTube ini. Itu saya himbau, saya motivasi. Dan saya memang ketua YouTuber di Kemenak Sumatera Barat ini. Sudah ada hampir 50 orang YouTuber yang lahir dari Kementerian Agama. Dan sudah ada yang monetisasi dalam istilah YouTube-nya, sudah dijadikan sebagai mendulang dolar. Jadi silakan, carilah konten-konten yang Anda sukai untuk menjadi seorang YouTuber. Baik, Yazid Fahrizal sebagai Kosma. Saya konfirmasi lagi untuk tugas, kan informasinya hari ini kita mendiskusikan tugas ya yang telah diserahkan di Google Classroom seputar memahami krisis. Nah, jadi saya ingin waktu kita masih cukup panjang ini sampai jam 11. Jam 11 ada sekitar 50 menit lagi. Setengah jam ini silakan Yazid pimpin. Tunjuk satu orang moderator untuk mencatat siapa saja yang berpartisipasi dalam diskusi kita setengah jam ini. Yang jelas ketua Yazid atau Yazid sebagai moderator. Kemudian tunjuk satu lagi notulen yang mencatat mulai dari moderator Yazid, notulen nama yang mencatat, kemudian yang memberikan memaparkan tugas 1, 2, 3, yang menambah 1, 2, 3, yang menanggapi 1, 2, 3, silakan. Jadi itu nanti semuanya harus dicatat, lengkap nama-nama orangnya, itu akan ada istilahnya penilaian terhadap keaktifan kita dalam berdiskusi, menyampaikan pokok-pokok pikiran kita. Paham Yazid? Yazid Farizal paham ya? Ya. Jadi setengah jam ini kan tugas saya sudah tengok ini, saya sudah tengok di Google Classroom, tinggal lagi saya memberikan nilai sebenarnya dengan Ibu Tirta. Semuanya sudah mengirimkan memahami krisisnya. Sekarang tinggal lagi menyampaikannya secara lisan kepada kita semua. Jadi siapa nanti 3 orang yang menyampaikan apa yang diketahuinya tentang memahami krisis ini. Silakan ungkapkan pendapatnya. Lalu kemudian ada yang menanggapi 3 orang. Lalu kemudian ada yang menambahkan dan seterusnya. Semua dicatat. Terakhir nanti sekitar 15-20 menit saya akan mengulasnya. Saya akan memberikan penjelasan terkait dengan apa yang kita diskusikan hari ini. Oke. Jadi saya berikan ini kewenangan setengah jam ini kepada Yazid Fahrizal untuk memimpin diskusi tentang tema yang kita diskusikan tentang memahami krisis. Ada pertanyaan? Pak Yazid mau nanya, Pak. Ya. Yang membacakan materinya siapa, Pak?
Ya, pertama diberikan kesempatan siapa yang berani. Yang jelas kan semua sudah ini. Gitu. Semua sudah mengirimkan. Tinggal lagi, ya kalau mau tidak hanya tertulis kita menyampaikan tugas, ternyata kita juga menyampaikan tulisan, itu luar biasa nilai keaktifannya. Jadi kadang-kadang di perkuliahan ini kan tidak mesti kita terlalu cerdas dalam menulis. Tapi ketika kita mampu mengungkapkan ide-ide pokok-pokok pikiran kita, itu luar biasa penilaiannya. Jadi saya motivasi kepada kita semua harus mahasiswa itu menjadi agen of change, harus berani mengutarakan pendapat. Salah benar urusan berikutnya. Yang penting kita berani dulu. Apalagi berani berbicara di hadapan kamera seperti ini. Ini direkam, akan masuk nanti ke dunia YouTube. Paham? Jadi tawarkan dulu, ya Yazid, saya hanya mengamati saja dari sini. Dan jangan lupa tunjuk satu orang yang menjadi notulen mencatat pergerakan partisipasi dari peserta diskusi kita. Oke, silakan dipimpin Yazid Fahrizal. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai perkuliahan kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya siapa yang berani menyampaikan materi lebih awal? Ada yang berani? Siapa? Husnul Zid. Baik, silakan kepada Husnul. Tunggu, yang jadi notulen siapa ditunjuk Farizal? Yang mencatat? Nabila, Pak. Ya, silakan Nabila catat semua ya. Nanti sampaikan di grup WA kita. Oke, silakan tadi siapa? Ya, Husnul Hidayah tadi ya, Hidayati ya. Silakan Ya, Mbak Pak. Rizal. Langsung aja, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Rifki sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Krisis dan Strategi Public Relation. Terusnya kepada teman-teman semua yang berbahagia. Baiklah, pada kesempatan kali ini, Husnul akan kembali mereview, memaparkan materi yang telah kita buat di minggu kemarin mengenai manajemen krisis dan strategi PR. Baik, sebelum masuk kepada pembahasan, sebaiknya kita ulas sedikit mengenai pengertian public relation. Bahwa PR adalah interaksi dan menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan kedua belah pihak. Dan merupakan profesi yang profesional dalam bidangnya karena merupakan faktor yang sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi dengan secara tepat dan terus-menerus karena PR merupakan kelangsungan hidup organisasi yang bersangkutan. Dikutip dari Rumanti, tahun 2002 halaman 7. Lalu dikutip dari Yosal, pengertian manajemen krisis ialah salah satu bentuk saja dari ketiga bentuk respon manajemen terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal organisasi. Jadi manajemen krisis ini lebih ke eksternal organisasi. Langkah-langkah dalam manajemen krisis ini yang pertama yaitu ringkas saja. Pertama, identifikasi krisis yaitu dengan melakukan penelitian. Yang kedua yaitu analisis krisis yaitu dengan diuji secara keseluruhan. Yang ketiga
isolasi krisis, yaitu untuk mencegah krisis tidak meluas. 4 yaitu pemilihan strategi, yaitu dengan adanya rancangan strategi nantinya. Yang kelima, program pengendalian, yaitu apa implementasi strategi yang dipilih. Lalu, mengenai strategi PR, saya mengutip dari pendapat Ruslan, tahun 2004 halaman 134, yaitu strategi PR adalah alternatif opsional yang dipilih untuk ditempuh guna mencapai tujuan public relation dalam kerangka suatu rencana public relation ini. Dapat saya simpulkan bahwa manajemen krisis dan strategi PR ini sangat penting untuk kita pelajari guna sebagai acuan bagi kita dalam berbagai aspek kehidupan. Terlebih penting bagi kita mahasiswa komunikasi tentunya tidak akan terlepas dari publik dan proses interaksi dengan masyarakat luas. Selain itu, manajemen krisis dan strategi PR ini satu keharusan dan tonggak dalam suatu organisasi atau perusahaan. Maju dan berkembangnya suatu organisasi atau perusahaan tergantung bagaimana seorang PR atau dibantu oleh seluruh anggota perusahaan organisasi itu mampu mengatur dan membuat strategi yang bagus. Jadi, sukses atau majunya suatu organisasi ini tergantung bagaimana strategi atau planning atau organizing, actualing, controlling, dan evaluating dari perusahaan itu sendiri mengatur segala kebutuhan yang nantinya diberikan kepada khalayak atau berupa misalnya kalau perusahaan berupa produk-produknya, misalnya organisasi berupa agenda-agendanya. Jadi maju atau tidaknya tergantung bagaimana mantap atau tidaknya strategi yang disusun. Dikembalikan dulu kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ismail yang telah menyampaikan sedikit materi. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh Intan Nabila Khairah. Kepada Intan dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang memahami krisis. Jadi, krisis ini terbagi dua, yaitu ujian bagi perusahaan dan ujian bagi diri sendiri. 3 pendekatan yang dilakukan dalam situasi krisis. Yang pertama yaitu hindari krisis. Yang kedua, tangani krisis dengan segera. Yang ketiga, temukan cara untuk mengubah krisis menjadi kesempatan. Model klasik, bagaimana krisis dapat berubah menjadi sebuah kesempatan baik. Jadi ada cerita pada tahun 1986, seorang menaruh sianida dalam botol Tylenol Mix Johan di rak sebuah toko. Akibatnya, 7 orang meninggal karena keracunan obat-obatan. Perusahaan melihat krisis ada di depan mata dan dilakukan langkah pertama, yaitu mengeluarkan $300 juta untuk menarik semua produk Tylenol yang ada di pasar. Selanjutnya, perusahaan memperkenalkan sistem pengemasan baru yang kemudian mengubah seluruh industri. Dan dengan kejadian itu, artinya Johansson mampu mempertahankan dominasinya di pasar. Selanjutnya yaitu memahami definisi krisis. Krisis berasal dari bahasa Yunani, yaitu kapion yang artinya keputusan. Selanjutnya, krisis dalam bahasa Cina yang artinya weji mempunyai 2 arti, yaitu bahaya dan peluang. Krisis public relation, peristiwa, rumor, atau informasi yang membawa pengaruh buruk terhadap reputasi, citra, dan kredibilitas perusahaan. Definisi krisis salah satunya dikemukakan oleh Robert P. Powell dalam bukunya Crisis a Leadership Opportunity yang menyatakan krisis adalah kejadian yang tidak diharapkan, berdampak dramatis, kadang belum pernah terjadi sebelumnya yang mendorong organisasi kepada suatu kekacauan dan dapat menghancurkan organisasi tersebut tanpa adanya tindakan yang nyata. Selanjutnya yaitu menurut Thomas Kahn, krisis menyerang ketika suatu organisasi berhenti menemukan permasalahan yang ditimbulkan oleh lingkungan tempat mereka berada.
Krisis dapat dikategorikan berdasarkan dampaknya. Yang pertama yaitu krisis level 1. Dampak dari krisis ini mengakibatkan terancamnya nama organisasi, serta adanya hambatan dalam mewujudkan misi. Contohnya yaitu tuntutan hukum terhadap perusahaan, karena kasus pencemaran lingkungan. Yang kedua, krisis level 2. Krisis ini berdampak pada cedera fisik, kemungkinan korban jiwa, rusaknya properti, hancurnya reputasi perusahaan atau kombinasinya. Contohnya, kasus lumpur PT Lapindo. Yang ketiga yaitu krisis level 3. Krisis level ini mengakibatkan adanya korban jiwa, kerusakan properti yang serius, serta kemungkinan kebangkrutan. Contohnya kasus Enron Corporation. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Intan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia. Pada Nadia dipersilakan. Manajemen krisis dan strategi PR. Mana menurut saya manajemen krisis itu meliputi bagaimana cara kita menghadapi suatu krisis dalam membuat keputusan di saat krisis itu terjadi. Misalkan untuk memahami suatu krisis, pahami itu yang dimaksud dengan krisis. Yang pertama, krisis merupakan ujian bagi eksistensi diri kita, baik perusahaan maupun sebagai individu, untuk menghadapi krisis. Ada beberapa pendekatan untuk menghadapi krisis itu. Yang pertama, krisis. Yang kedua, menghadapi krisis dengan sabar sebelum semakin buruk. Yang ketiga, bukan cara untuk mengubah krisis menjadi sebuah kesempatan. Krisis sebaiknya tidak dianggap sebagai suatu petaka, melainkan momentum untuk perbaikan. Dan dijelaskan oleh Intan, krisis dikategorikan atas berdasarkan dampaknya ada 3 level. Yang pertama itu tersebarnya nama organisasi serta adanya hambatan dalam mewujudkan misi. Dan yang kedua, berdampak pada cedera fisik. Contohnya seperti PT Lapindo yang banyak makan merusak properti perusahaan. Yang ketiga, pada level ketiga ini, krisis mengakibatkan adanya korban jiwa, seperti kasus Enron Corporation. Selanjutnya, ada beberapa faktor penyebab krisis. Yang pertama, karena bencana. Yang kedua, karena kecelakaan industri. Yang ketiga, karena publik, hubungan kerja, kesalahan strategi dan persaingan bisnis. Harus mengetahui krisis tahap kami dan kali. Yang pertama itu tahap krisis muncul. Dan yang kedua, tahap warning atau peringatan. Tahap ini dianggap sebagai salah satu tahap yang paling penting dalam hidup krisis. Dan tahap krisis atau pada tahap ini krisis mulai terbentuk dan juga publik mulai mengetahui adanya masalah krisis di suatu perusahaan. Yang keempat, tahap clean up atau pembersihan. Di tahap inilah waktunya untuk pemulihan kerugian atau tidak dari perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, tahap krisis atau sudah krisis. Tahap yang telah itu perusahaan harusnya bereaksi saat suatu krisis mulai tahap warning. Ternyata beberapa gejala mendadak, contohnya seperti krisis yang dialami oleh PT Newmont Minahasa. Kembali kepada Yazid. Toha mau kemana, Toha? Terima kasih. Toha, jangan jauh-jauh kau. Baiklah, terima kasih kepada Nadia yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya dipersilakan kepada teman-teman yang lain
Apakah ada yang ingin menambahkan materi atau ingin bertanya? Silakan. Izin moderator. Moderator izin menambahkan. Izin. Baik, satu-satu ya. Dipersilakan kepada Nur Ainun Rambe. Saya izin bertanya. Yang menambahkan aja dulu moderator. Boleh. Tadi siapa satu lagi? Saya. Oh, Yolanda. Ya, Yolanda, silakan. Baik, saya akan menambahkan sedikit tentang faktor-faktor penyebab krisis. Yang pertama yaitu krisis karena bencana alam, yang kedua krisis karena kecelakaan industri, yang ketiga krisis karena produk yang kurang sempurna, yang keempat krisis karena persepsi publik, yang kelima krisis karena hubungan kerja yang buruk, yang keenam krisis karena kesalahan strategi bisnis, kemudian krisis karena terkait masalah kriminal, krisis karena pergantian manajemen, dan yang terakhir yaitu krisis karena persaingan bisnis. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Yolanda yang telah menambahkan materi. Selanjutnya dipersilakan kepada Nur Ainun Rambe yang ingin bertanya. Baiklah, saya akan bertanya. Tanyanya kemana ya? Saya akan bertanya. Pertanyaannya ialah bagaimana jika suatu perusahaan mengalami krisis yang cukup besar, manajemen krisisnya mereka sebelumnya belum mengetahui bahwa akan terjadi krisis yang berdampak buruk kepada perusahaan mereka. Terus yang ingin saya tanyakan, apa langkah yang akan diambil oleh perusahaan tersebut? Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Bisa diulangi pertanyaannya? Baiklah, akan saya ulang kembali. Jadi pertanyaannya, ada sebuah perusahaan, mereka sebelumnya perusahaannya ini perusahaan yang maju, di luar jangkauan, mereka mengalami manajemen krisis yang cukup besar, tapi sebelumnya mereka tidak mengetahui hal tersebut gitu. Jadi, apa langkah yang harus diambil oleh perusahaan tersebut dalam menghadapi krisis tersebut? Dikembalikan. Baiklah, terima kasih kepada Nur Ainun. Selanjutnya dipersilakan kepada teman-teman lain untuk bertanya. Izin bertanya, moderator. Baik, Armi Alfi, silakan. Armi. Kan tadi Yolanda menyebutkan faktor penyebab krisis, salah satunya itu hubungan kerjasama yang buruk. Bagaimana kita sebagai PR menghadapi salah satu faktor penyebab krisis tadi? Bagaimana strategi kita sebagai PR untuk memperbaiki hubungan kerjasama yang buruk tadi? Sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya kepada Bismil, dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan.
Baiklah, pertanyaan saya. Apa tujuan adanya manajemen krisis ini? Sedangkan dalam suatu manajemen sudah ada kan planning, organizing, controlling, ataupun evaluating. Dalam tersebut itu kan sudah ada menganalisa suatu permasalahan. Jadi apa tujuannya? Terima kasih. Terima kasih kepada Bismil. Kita cukupkan dulu untuk pertanyaan di tahap sekarang ini. Selanjutnya dipersilakan kepada teman-teman yang menyampaikan materi tadi untuk menjawabnya. Baik, moderator, saya akan menjawab pertanyaan dari Ainun. Baik, silakan Husnul. Silakan. Untuk beberapa strategi yang bisa dilakukan suatu perusahaan atau PR apabila ternyata ada hal yang tidak terduga yang terjadi menyebabkan krisis pada perusahaan itu. Beberapa strategi yang bisa dilakukan adalah pertama itu yang sangat penting itu urgent itu adalah evaluasi. Di mana evaluasi ini kita tahu apa yang perlu dipertahankan, apa yang perlu ditingkatkan, dan apa yang perlu ditinggalkan. Selain itu adalah mengurangi produk dan introspeksi. Jadi tujuan langkah ini diambil yaitu seperti kalau mengurangi produk, misalnya terjadi krisis pada perusahaan itu, mungkin karena sedang hal terdesak, kondisi saat itu terdesak, maka salah satu langkah yang bisa diambil yaitu mengurangi jumlah produk dulu, karena ini sedang mengalami krisis. Selanjutnya itu introspeksi. Introspeksi ini sama seperti evaluasi, menyadari dalam perusahaan itu kesalahan apa yang telah dibuat agar tidak terjadi lagi untuk kedepannya. Mungkin yang bisa dilakukan adalah ya tadi salah satunya mengurangi produk atau berusaha memperbaiki dengan evaluasi. Intinya evaluasi ini dalam suatu manajemen sangat diperlukan, baik dalam organizing, actualing, controlling, dan sebagainya. Evaluasi inilah yang menjadi titik akhir nantinya bagi perusahaan apa yang perlu ditinggalkan, apa yang perlu dipertahankan, dan apa yang perlu ditingkatkan. Dikembalikan dulu kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada Saudari Husnul. Selanjutnya dikembalikan kepada Ainun, apakah ada sanggahan atau sudah memahami dari pertanyaan dari jawaban yang telah diberikan oleh Saudari Husnul tadi? Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya cukup mengerti. Namun Saudari Husnul menjelaskan bahwasannya kita harus mengurangi produk, ya kan? Terus kayak mana kalau misalnya produknya itu memang udah ada gitu. Terus krisisnya itu terjadinya memang produknya masih ada gitu. Terus angkanya apa yang diambil? Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, silakan Saudari Husnul untuk menjawab kembali. Kalau kasusnya seperti itu, mungkin kita cari tahu dulu penyebab dari krisis dari suatu perusahaan itu. Misalnya penyebabnya, atau misalnya tadi kata Ainun produknya udah ada nih. Misalnya kita misalkan angkanya 100 produk misalnya. Ternyata terjadi krisis moneter, misalnya kerugian gitu. Kerugian maksudnya Ainun? Iya, moderator. Iya, pemakalan. Namun yang Usul ketahui, kalau produknya sudah ada, berarti modalnya itu udah didapatkan kan Ainun. Jadi kalau untuk terjadinya krisis dalam suatu perusahaan, kalau produknya sudah ada, itu mungkin yang bisa dilakukan lagi evaluasi Ainun. Soalnya kan produknya udah ada, berarti modal awal udah ada gitu. Berarti tidak ada kata untuk krisis kalau produknya udah ada gitu. Berarti yang bisa dilakukan untuk evaluasi. Dikembalikan kepada moderator. Oke, cukup. Pak Rizal, silakan ditutup dulu diskusinya.
waktu kita biar saya nanti yang mengulasnya. Baik, Pak. Sekian diskusi kita hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materi dan teman-teman yang sudah bertanya juga. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak. Bapak dipersilakan. Ya, luar biasa. Sangat menarik diskusi kita terkait dengan memahami krisis. Jadi memang mata kuliah ini adalah mata kuliah lanjutan dari dasar-dasar PR atau public relation. Dan siapa pihak yang akan memahami krisis nanti, merubah krisis, merubah citra, itu adalah para PR, public relation. Kalau dalam bahasa kerennya atau bahasa yang sering kita dengar itu adalah humas. Humas di pemerintahan, PR kalau di kalangan swasta atau akrab seperti itu. Nah, jadi memang setiap perusahaan, setiap pribadi, malahan pribadi ini termasuk juga instansi, organisasi, itu semua ingin menghindari krisis sebenarnya. Kenapa? Karena ketika krisis itu terjadi, kalau perusahaan, kalau individu, kalau instansi tidak siap manajemen krisisnya, maka itu bisa berdampak yang sangat fatal terhadap perkembangan dari organisasi itu sendiri. Makanya perlu ada strategi dan manajemen memahami krisis. Jadi kita harus kenal dulu krisisnya, kemudian bagaimana krisis itu yang awalnya menjadi pemahaman citra yang negatif, dikendalikan, kalau bisa berubah menjadi positif. Itulah pekerjaan dari para humas. Nah, saya akan berikan contoh bagaimana cara kerjanya manajemen krisis ini. Dulu pernah kita dihebohkan dengan berita banyaknya gas LPG yang 3 kg itu meledak di mana-mana. Meledak, kemudian membakar rumah, membakar toko, bahkan membakar orang, menyebabkan korban jiwa. Padahal produknya baru keluar dalam rangka memberikan subsidi BBM dalam bentuk gas kepada masyarakat miskin. Supaya orang tidak lagi mencari-cari minyak tanah. Karena minyak tanah itu sudah mulai habis. Sekarang saya tidak tahu apakah masih ada atau tidak. Apakah masih ada orang menggunakan minyak tanah untuk memasak. Jadi pemerintah mencoba menyelamatkan masyarakat yang miskin ini dengan cara memberikan subsidi gas LPG 3 kg. Apa yang terjadi? Baru saja itu disebarkan kepada masyarakat gas LPG 3 kg ini. Berikutnya terjadi ledakan di mana-mana. Terjadi meledaknya gas LPG 3 kg ini. Tidak satu tempat, tapi banyak di beberapa daerah di Indonesia ini. Ini adalah krisis. Apa yang terjadi? Citra dari Pertamina rusak. Seolah-olah Pertamina itu membuat sebuah produk yang gagal. Seolah-olah Pertamina itu membuat gas LPG 3 kg yang gagal produknya, tapi malahan itu bisa membuat malapetaka, bencana di mana-mana. Nah, inilah yang terjadi. Lalu apa yang dilakukan manajemen krisisnya oleh Pertamina? Seminggu pertama itu betul-betul jelek citra dari Pertamina ini. Maka dibentuklah tim oleh para PR-nya, oleh para humasnya. Maka mereka membuat tim survei, tim peneliti, menemui korban-korban meledaknya gas LPG 3 kg itu. Lebih dari seminggu mereka melakukan survei, pengamatan, wawancara,
penelusuran, bahkan penelitian, kenapa bisa meledak gas LPG 3 kg. Akhirnya setelah dihubungkan di berbagai tempat yang terjadi kebakaran gas LPG itu, mereka dapat suatu kesimpulan bahwa bukan produknya yang gagal, tapi yang gagal itu adalah human error atau masyarakat yang menggunakan gas itu yang tidak sesuai dengan petunjuk. Belum terpasang betul regulatornya itu, masih ada aroma-aroma bau-bau durian itu yang keluar, dia sudah masak. Dan kemudian dekat pula dengan api, akhirnya meledak, terbakar, korban jiwa. Itu yang terjadi. Akhirnya setelah yakin pihak manajemen Pertamina dengan kondisi itu, mereka lakukan jumpa pers, undang semua wartawan. Sampaikan kepada publik bahwa sebenarnya penyebab terjadinya kebakaran meledaknya gas 3 kg LPG itu bukan karena produknya yang gagal, tapi manusianya yang tidak pandai dalam menggunakan gas LPG itu. Berubah dari yang semula negatif pandangan orang kepada Pertamina, berubah menjadi positif. Akibatnya orang hati-hati menggunakan, memasang gas LPG itu. Tidak ada lagi orang yang sembarangan. Kalaupun ada setelah itu kejadian lagi, yang disalahkan orang bukan lagi Pertamina, tapi yang disalahkan orang itu adalah kenapa orang itu yang tidak bisa menggunakan gas dengan baik. Itulah. Artinya, di situ ada manajemen krisis. Di situ ada memahami krisis. Tidak bisa dibiarkan saja krisis itu terus. Nah, jadi sangat beda ya, ada pertanyaan tadi tentang POAX, planning, organizing, actuating, dan controlling. Itu perencanaan. Tapi kalau yang krisis ini, itu terjadi masalah-masalah yang mungkin di luar perencanaan kita. Yang menyebabkan adanya efek negatif terhadap perusahaan, pribadi, dan seterusnya. Nah, jadi inilah yang kita bahas dalam mata kuliah ini, bagaimana kita bisa memanajemen krisis itu dari yang semula pandangan orang negatif bisa menjadi positif. Lihat, tatkala banyak orang yang menggunakan manajemen krisis ini, PR ini dalam politik umpamanya. Itu SBY, Susilo Bambang Yudhoyono itu bisa menjadi presiden itu karena manajemen krisis itu. Ketika dia dianggap kekanak-kanakan, ketika dia dipecat menjadi orang terzolimi, akhirnya itu dikemaslah pemberitaan itu menjadi sesuatu yang menaikkan citra SBY. Sehingga bisa dia melawan incumbent menjadi presiden. Memahami krisis dan merubah yang negatif menjadi positif. Kita lihat juga, dulu di Padang, Sumatera Barat, ada sate yang menjual babi. Heboh. Akibatnya ini krisis. Akibatnya tidak hanya orang, tidak hanya orang takut dengan salah satu merek sate itu, sebut saja merek sate itu KMS. Padahal ini sudah hebat ini. Sate KMS ini sudah begitu terkenal. Tapi karena ada sate yang menjual daging babi, akibatnya orang takut makan sate merek KMS waktu itu. Bahkan tidak hanya kepada sate merek KMS itu orang takut, tapi sampai ke seluruh penjual sate di Kota Padang ragu masyarakat, termasuk saya. Ini krisis, ini mengganggu perusahaan, sehingga luar biasa kasihan kita melihat para tukang sate yang tidak bisa berjualan lagi. Kenapa? Karena terganggu oleh krisis persoalan adanya satu oknum yang menjual sate berbahan babi. Apa yang terjadi berikutnya? Sampai wali kota Padang, sampai gubernur mengkampanyekan makan daging sate.
mereka pergi difoto, divideokan bahwa sate tidak ada masalah lagi. Sate hanya satu itu. Begitu merubah image yang negatif tadi, bagaimana bisa menjadi positif? Itulah yang dilakukan oleh para PR. Akhirnya sekarang sudah kembali normal, tidak takut lagi orang makan daging sate. Coba bayangkan kalau seluruh Kota Padang itu tidak makan daging, maka berapa banyak usaha ekonomi orang yang terimbas gara-gara itu. Penjual daging di pasar raya itu tidak lagi bisa menjual. Tukang sate tidak lagi bisa bekerja. Jadi banyak dampaknya. Makanya dirubah image itu menjadi sesuatu yang jadi positif. Jadi makanya PR atau humas itu sangat dibutuhkan dalam manajemen krisis ini. Kita ingat juga ada perusahaan bernama Solaria, itu di bandara-bandara ada. Mereka tidak sadar beredar informasi di media sosial bahwa mereka tidak halal atau menjual makanan produk yang haram. Situ ada babi. Luar biasa pengaruhnya. Termasuk Solaria itu juga ada di Transmarnya Kota Padang. Image itu, image yang berkembang di masyarakat bahwa Solaria haram umpamanya. Itu berpengaruh kepada omset. Padahal itu dalam media sosial namanya ada hoax dan seterusnya. Lalu apa yang dijadikan solusi oleh manajemennya? Dia melakukan mengundang Majelis Ulama Indonesia untuk membuat atau meneliti bahan-bahan yang dilakukan oleh Solaria sehingga mereka menghasilkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Terpampang dengan begitu besarnya bahwa produk kita adalah halal. Orang jadi, oh berarti selama ini tidak betul. Nah, jadi merubah image orang yang negatif menjadi positif. Itulah memahami krisis. Sebuah juga namanya Ajinomoto. Itu luar biasa. Ribuan karyawannya itu sempat di PHK dulu itu. Tidak hidup, mati selama setahun lebih Ajinomoto itu. Kenapa? Karena ditemukan bahan ada di situ minyak babi. Lalu dikemas lagi, diundang Majelis Ulama, dibikin lagi sertifikat yang baru, akhirnya keluarlah bahwa Ajinomoto telah terbebas dari bahan babi. Bayangkan bagaimana kekuatan dari sebuah manajemen krisis itu mesti dilaksanakan oleh para PR atau para humas. Nah, dalam hal-hal politik, kita lihat juga bagaimana merubah sesuatu yang dizolimi menjadi naik daun. Sama juga dengan kita menonton sepak bola. Bagi adik-adik yang hobi nonton sepak bola, ada dua pertandingan sepak bola. Kita ini kan tidak tahu nih apakah pro ke Iran, apa pro ke Arab Saudi. Pokoknya bertanding seperti itu dalam sepak bola. Bagi kita yang jelas, siapa yang dizolimi, itu yang kita dukung. Siapa yang banyak mentungkai ya dalam bahasa Minang itu, sliding atau berbuat kekerasan, ada kartu kuningnya banyak, membuat kekerasan kepada lawan, teraniaya yang berbaju kuning umpamanya. Maka kita tuh langsung pro ke yang kuning itu. Nah, seperti itulah dimanfaatkan oleh dalam dunia perpolitikan. Banyak itu. Banyak orang-orang yang pertama-tama dia biasa-biasa saja, tapi ketika dia dicerca, dihina, dizolimi, akhirnya dia yang terpilih. Termasuk tadi saya katakan SBY. Begitu pula kita kenal di Provinsi Sumatera Barat, ada pernah menjadi gubernur namanya Gamawan Fauzi. Saya waktu itu menjadi ketua Panwaslu di Provinsi Sumatera Barat, wakil ketua. Saya tahu persis bahwa ini adalah permainan PR, public relation, permainan humas, permainan manajemen krisis dalam hal ini. Gimana caranya? Tatkala orang mau pilkada, belum lagi pencalonan, Gamawan Fauzi pergi meninjau calon jalan ke Bukit Sibunian. Siapa orang Solo di sini? Tahu itu. Dia tidak terkenal ini.
Dia kan Bupati Kabupaten Solok 2 periode. Lalu kemudian ada sebuah krisis di mana beliau hilang dari peredaran seminggu, tidak ketemu. Wartawan-wartawan dikondisikan membuat berita tentang Gamawan Fauzi hilang di Bukit Bunian, dan dia hilangnya itu dalam rangka mencari jalan untuk masyarakat lebih mudah akses transportasinya. Luar biasa. Dikemas beritanya itu, manajemen krisis yang hilang tadi, yang negatif itu, menjadi sebuah yang positif, bahwa dia pengabdiannya luar biasa untuk umat, walaupun dia sampai hilang, tidak tahu arah rimba. Seminggu. Padahal mungkin menurut saya, dalam seminggu itu beliau sedang membuat sebuah lagu hilang di Bukit Bunian. Nyatanya masih minggu ketemu, berita masih tentang seputar beliau. Orang belum lagi pencalonan pilkada. Berikutnya, Batu Sedikit Gunung Talang, masih di Kabupaten Solok. Beliau karena dekat dengan SBY, lalu diundanglah SBY datang ke Kabupaten Solok. Dikemas lagi oleh PR-PR-nya. Dikemas lagi manajemen krisis itu, persoalan bencana alam yang terjadi di Gunung Talang itu, bagaimana dirubah menjadi positif untuk Pak Gamawan. Apa yang terjadi berikutnya? SBY datang dengan mengendarai helikopter, kemudian ditengokkan di situ, divideokan bagaimana kelihayan dari Pak Gamawan Fauzi mengendalikan massa masyarakat yang ada di lereng-lereng Gunung Talang untuk ke bawah. Padahal hanya batu sedikit. Tidak seperti Gunung Talang, Gunung Sinabung di Sumatera Utara, tidak seperti Gunung Merapi di Yogyakarta. Tapi dampaknya luar biasa. Persoalan yang batu sedikit yang negatif, itu menjadi positif luar biasa, mengangkat citra dari Gamawan Fauzi. Akhirnya beliau melenggang dengan begitu indahnya menjadi gubernur dengan perolehan suara 40% lebih. Itu satu-satunya di Indonesia waktu itu. Bisa satu putaran dengan 5 calon gubernur waktu itu. Jadi ini dia manajemen krisis. Merubah image, merubah citra, atau merubah sebuah krisis yang terjadi menjadi sesuatu yang memanfaatkan dari segi positif. Nah, begitu pula dengan tugas-tugas saya selama 11 tahun di Kementerian Agama. Bagaimana merubah image orang yang negatif tentang Kementerian Agama menjadi positif. Dulu orang mengatakan bahwa Kementerian Agama itu sarangnya korupsi. Karena banyak korupsi, Al-Quran pun dikorupsi dan seterusnya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Dilakukanlah pemeriksaan oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Hasilnya berturut-turut Kementerian Agama itu meraih WTP. Wajar tanpa pengecualian. Sehingga isu-isu yang mengatakan Kementerian Agama korupsi itu hilang dengan sendirinya. Informasi yang negatif menjadi positif. Haji dipersoalkan orang. Kementerian Agama itu tidak becus mengurus haji. Banyak jamaah tidak puas. Itu. Padahal itu mungkin dari 220.000 jamaah haji Indonesia yang berangkat, mungkin yang tidak puas itu ada sekitar hanya 1.000 orang atau berapa, tapi itu yang diekspos keluar. Lalu apa yang dikerjakan oleh dalam manajemen krisis itu? Maka ditugaskanlah satu lembaga untuk melakukan survei. Dilakukanlah semacam penelitian, wawancara, dan seterusnya. Indeks kepuasan jamaah haji. Sebarkan angket kepada jamaah haji itu di tanah suci. Saya sudah 2 kali ke Mekah dan mendapatkan semacam instrumen itu. Hasilnya apa? Tahun demi tahun, kepuasan jamaah haji terhadap pelayanan Kementerian Agama semakin bagus. Bahkan semakin baik. Tertutuplah informasi yang mengatakan bahwa pelayanan haji tidak bagus, tertutupi dengan yang positif itu. Nah, inilah beberapa contoh yang saya ungkapkan bagaimana pentingnya tentang memahami krisis. Jangan biarkan krisis itu berketerusan, tapi kendalikan krisis, rubah krisis itu dalam referensi kita menjadi kesempatan. Tapi kalau menurut saya, rubah krisis menjadi positif. Nah, kenapa ini penting bagi mahasiswa Fakultas Dakwah? Karena adik-adik semua akan menjadi alumni dakwah nanti.
insya Allah akan berkecimpung dalam dunia jurnalistik, akan berkecimpung dalam dunia humas, akan menjadi PR. Jadi kalau kenal dengan dosen di dakwah, ada Dr. Abdullah Husairi, junior saya, itu beliau itu luar biasa dalam dunia PR. Bahkan selalu itu dikontrak bagaimana supaya calon ini, apa yang mesti dilakukannya, bagaimana PR-nya, supaya makin geraknya makin naik PR itu. Jadi termasuk tadi mengelola krisis-krisis tadi. Kadang-kadang dikondisikan itu, dibuat sesuatu, direkayasa sesuatu agar seseorang bisa harum namanya. Sampai di sini ada yang bertanya? Waktu kita masih ada sekitar 5 menit lagi. Paham? Cukup? Paham, Pak. Paham ya. Oke, jadi itulah pemahaman terhadap krisis. Jadi Yazid Fahrizal selaku Kosma, nanti saya akan komunikasi dengan Bu Ita Sulastri bagaimana mekanisme kita belajar untuk minggu besok. Karena saya tahu persis tidak semua kita yang punya paket, tidak semua kita berada di jaringan yang 4G. Kadang-kadang masuk bisa tapi tidak bisa keluar gambar. Kadang-kadang kita bisa akses tapi suara putus-putus. Saya paham betul itu. Dan memang karena kita tidak bisa marah. Kita tidak membeli peralatan lengkap dengan sinyalnya. Jadi kita paham itu dan juga paketnya luar biasa. 1 jam kita menggunakan Zoom itu bisa 1 sampai 1,5 GB itu paket yang diambilnya. Apalagi paket yang 45 GB belum sampai ya kepada mahasiswa. Saya pun juga kabarnya diberi juga selaku dosen oleh UIN paket 45 GB. Kalau diberikan itu bisa leluasa kita. Bisa Zoom setiap saat itu. Tapi karena paketnya belum sampai, saya paham juga dengan kondisi kita semua, maka mungkin ke depan kita akan berdiskusi atau membahas makalah dalam grup WA atau di Google Classroom. Tapi kabarnya di Google Classroom itu terpending ya. Butuh ada delay-delaynya gitu. Tapi kalau di WA itu bisa langsung. Saya nanti akan komunikasi dengan Bu Ita bagaimana bagusnya. Saya juga mengetahui bahwa saya juga sangat sibuk juga ya. Saya juga kuliah, saya juga punya pekerjaan di kantor. Ini kan lagi di kantor ini. Terpaksa saya minta izin untuk bisa Zoom dengan kita semua. Jadi saya akan komunikasi dengan Bu Ita Sulastri nanti bagaimana bagusnya ke depan. Dan jelas kalau bisa memang agak sekali sebulan kita adakanlah pertemuan seperti ini. Karena memang pertemuan langsung seperti ini itu bisa akan menambah wawasan kita. Saya mungkin akan banyak tuh sharing ya, artinya berbagi pengalaman. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan dari PR itu, bagaimana humas itu dalam manajemen krisis dan juga strategi public relation-nya. Kenapa? Karena saya memang praktisi dalam hal itu beberapa tahun, sampai 11 tahun. Dan ilmu itu nanti akan sangat berguna bagi adik-adik semua ketika nanti telah menamatkan pendidikan di Fakultas Dakwah. Baik, saya pikir sudah cukup. Ada yang mau memberikan komentar atau usul saran? Karena jadwal kita sampai jam 11. Jadi ke depan nanti silakan Yazid Fahrizal setiap setiap diskusi itu nanti walaupun di WA ada nanti moderatornya, ada notulen. Yang notulen hari ini catat semua yang terjadi, yang berpartisipasi dalam Zoom kita ini, baik itu yang termasuk ketua, termasuk notulis, catat namanya, kemudian catat siapa yang memberikan pemaparan materi, siapa yang menanggapi, siapa yang menambahkan, siapa tadi yang berkomentar. Insya Allah itu akan kita berikan apresiasi. Yang lain bagaimana? Ya tetap, karena saya tahu persis dengan kondisi kita semua. Baik, cukup.
Ada pertanyaan terakhir? Tidak ada? Kita bisa akhiri ya. Ya, oke. Kita bisa akhiri. Terima kasih atas partisipasi kita semua. Banyak maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti tengok di YouTube ya kegiatan ini. Iya, Pak. Ya, Pak.